Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sukri Hamdi SEFM sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi. Perkenalkan, nama saya Septi Rizkyani, NIM 2892150116, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas C Malam. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang saya buat tentang transaksi siklus akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan suatu tindakan yang tidak berwujud dan tidak menyebabkan berpindahan kepemilikan. Contoh perusahaan jasa: 1. Jasa profesi seperti dokter, akuntan, konsultan keuangan, serta konsultan pajak. Kedua, jasa travel seperti penjualan tiket perjalanan dan angkutan umum. Yang ketiga, layanan instalasi dan reparasi seperti reparasi ponsel maupun bengkel. 4. Jasa perawatan tubuh seperti salon dan SPA. Siklus akuntansi pada perusahaan jasa: 1. Identifikasi dan analisis transaksi. Kedua, pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Ketiga, posting ke buku besar. Yang keempat, penyusunan neraca saldo. Kelima, penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian. Keenam, neraca lajur. Ketujuh, penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Kedelapan, penyusunan jurnal penutup. Kesembilan, jurnal pembalik. Kesepuluh, neraca akhir atau awal setelah penutupan perusahaan. Karakteristik perusahaan jasa adalah sebagai berikut. 1. Kegiatan utamanya menjual jasa. 2. Tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Ketiga, hasil tidak dapat disamakan. Keempat, tidak ada harga pokok produksi. Kelima, tidak ada standar harga yang umum. Jenis-jenis transaksi akuntansi perusahaan jasa: 1. Pembelian. Kedua, pendapatan. Ketiga, pembayaran beban-beban. Keempat, penerimaan piutang. Kelima, penanaman modal atau investasi. Soal dan pembahasan. A. Transaksi. Roni membuka usaha jasa konsultan akuntansi yang bernama RN Konsultan pada bulan September 2021. Selama bulan September 2021 melakukan transaksi sebagai berikut. Tanggal 1 September, Tuan Roni menyetorkan modal berupa 20.890.000 dan peralatan 34.810.000. Tanggal 4 September, membeli peralatan secara kredit 3.050.000. Tanggal 5 September, membeli bahan habis pakai secara tunai 1.820.000. Tanggal 10 September, menerima pendapatan atas jasa yang diberi 20 juta rupiah. 11 September, membayar sewa bulan September 2011 13.750.000. Tanggal 14 September, membayar beban utilitas sebesar 10.050.000. Tanggal 15 September, menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan sebesar 4.800.000. Tanggal 19 September, menyelesaikan jasa konsultan tetapi belum menerima pembayaran sebesar 21.900.000. Tanggal 22 September, Tuan Roni mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi 2.500.000. Tanggal 23 September, menerima pendapatan atas jasa yang diberikan 29.550.000. Tanggal 27 September, membayar gaji pegawai 38.210.000. Soal dan pembahasan. A. Transaksi. Pada akhir bulan September 2021, data penyesuaian sebagai berikut. 1. Sisa bahan habis pakai per 33 September 300.000. Kedua, pendapatan diterima tapi belum ditagih per 30 September 2.310.000. Yang ketiga, penyusutan peralatan diperkirakan 1.500.000. Yang 4, akruat gaji yang belum dibayar per 30 September 475.000.
Kelima, saldo pendapatan diterima di muka mencerminkan penerimaan di muka pada tanggal 1 September untuk jasa yang diberikan. Jasa yang diberikan antar tanggal 1 sampai tanggal 30 September hanya 1 juta rupiah. B. Pembahasan 1. Jurnal umum. Pada tanggal 1 September, Tuan Roni membuka usaha jasa konsultan akuntansi dengan menyetorkan modal berupa uang tunai sebesar 20.850.000 dan peralatan 34.810.000. Pada tanggal 4 September, dibeli perlengkapan kantor berupa komputer 1 unit secara kredit sebesar 3.050.000. Pada tanggal 5 September, dibeli bahan habis pakai secara tunai 1.820.000. Nah, transaksinya nomor 1, tanggal 1 September, kas ada di debit 20.850.000. Peralatan ada di debit 34.810.000. Modal ada di kredit 55.700.000. Kedua, pada tanggal 4 September, perlengkapan kantor ada di debit 3.050.000. Utang usaha ada di kredit 3.050.000. Keterangannya pembelian perlengkapan secara kredit. Nomor 3, pada tanggal 5 September, bahan habis pakai ada di debit 1.820.000. Kas ada di kredit 1.820.000. Keterangannya pembelian bahan habis pakai. Di samping ini ada rumusnya. Nama akses, 1 harta ada di debit. Debitnya bertambah, kreditnya berkurang. Nah, kalau utang itu debitnya dikurang, kreditnya bertambah. Modal debitnya berkurang, kreditnya bertambah. Pendapatan debitnya berkurang, kreditnya ditambah. Beban debitnya bertambah, kreditnya dikurang. Pada tanggal 10 September, menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar 20 juta. Tanggal 11 September, membayar sewa bulan September 2021 sebesar 13.790.000. Pada tanggal 14 September, membayar beban utilitas sebesar 10.050.000. Transaksinya nomor 4, pada tanggal 10 September, kas ada di debit 20 juta. Pendapatan jasa di kredit 20 juta. Keterangannya diterima pendapatan jasa konsultan. Nomor 5, pada tanggal 11 September, beban sewa ada di debit 13.750.000. Kas ada di kredit 13.750.000. Keterangannya beban sewa kantor bulan September 2021. Nomor 6, pada tanggal 14 September, beban utilitas ada di debit 10.050.000. Kas ada di kredit 10.050.000. Keterangannya pembayaran beban utilitas. Pada tanggal 15 September, menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan sebesar 4.800.000. Pada tanggal 19 September, menyelesaikan jasa konsultan tetapi belum menerima pembayaran sebesar 21.900.000. Pada tanggal 22 September, Tuan Roni mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 2.500.000. Transaksinya nomor 7, pada tanggal 15 September, kas ada di debit 4.800.000. Pendapatan diterima di muka ada di kredit 4.800.000. Keterangannya pendapatan atas jasa yang belum dilakukan. Nomor 8, pada tanggal 19 September, piutang ada di debit 21.900.000. Pendapatan jasa ada di kredit 21.900.000. Keterangannya jasa yang sudah dilakukan tetapi belum dibayar. Nomor 9, pada tanggal 22 September, prefab debit ada di debit 2.500.000. Kas ada di kredit 2.500.000. Keterangannya pengambilan untuk keperluan pribadi. Pada tanggal 23 September, menerima pendapatan atas jasa yang diberikan 29.550.000. Pada tanggal 25 September, membayar beban-beban lain sebesar 2.260.000. Tanggal 27 September, membayar gaji pegawai 38.210.000. Transaksinya nomor 10, tanggal 23 September, kas ada di debit 29.550.000.
Pendapatan jasa ada di kredit 29.550.000. Keterangannya diterima pendapatan jasa konsultan. Nomor 11, tanggal 25 September, beban lain ada di debit 2.260.000. Kas ada di kredit 2.260.000. Keterangannya dibayar beban lain-lain. Nomor 12, tanggal 27 September, beban gaji ada di debit 38.210.000. Kas ada di kredit 38.210.000. Keterangannya dibayar beban gaji. RN Konsultan, Jurnal Umum, periode September 2021. Nomor referensi 1, tanggal 1 September, kas ada di debit 20.890.000. Peralatan ada di debit 34.810.000. Modal ada di kredit 55.700.000. Nomor F2, tanggal 4 September, perlengkapan kantor ada di debit 3.050.000. Utang usaha ada di kredit 3.050.000. Pada tanggal 5 September, bahan habis pakai ada di debit 1.820.000. Kas ada di kredit 1.820.000. Tanggal 10 September, kas ada di debit 20 juta. Pendapatan jasa ada di kredit 20 juta. 11 September, beban sewa ada di debit 13.700.000. Kas ada di kredit 13.750.000. Pada tanggal 14 September, beban utilitas ada di debit 10.050.000. Kas ada di kredit 10.050.000. Pada tanggal 15 September, kas ada di debit 4.800.000. Pendapatan diterima di muka ada di kredit 4.800.000. Pada tanggal 19 September, piutang ada di debit 21.900.000. Pendapatan jasa ada di kredit 21.900.000. Pada tanggal 22 September, pref ada di debit 2.500.000. Kas ada di kredit 2.500.000. Pada tanggal 23 September, kas ada di debit 29.550.000. Pendapatan jasa ada di kredit 29.550.000. Pada tanggal 25 September, beban lain ada di debit 2.260.000. Kas ada di kredit 2.260.000. Pada tanggal 27 September, beban gaji ada di debit 38.210.000. Kas ada di kredit 38.210.000. Jadi debit ini ditotalin hasilnya 203.630.000. Di kredit hasilnya 203.630.000. Yang kedua, buku besar akun kas. Tanggal 1 September, modal awal ref pos Ju 1 ada di debit 20.890.000. Saldo di debit 20.890.000. Tanggal 3 September, bahan habis pakai Ju 3 ada di kredit 1.820.000. Saldonya ada di debit 19.070.000. Pada tanggal 10 September, pendapatan jasa Ju 4 ada di debit 20 juta ribu. Saldo debit ada 39.070.000. Tanggal 11 September, beban sewa Ju 5 ada di kredit 13.750.000. Saldo debit ada 25.280.000. Tanggal 14 September, beban utilitas ada di kredit 10.050.000. Saldo debitnya 15.230.000. Tanggal 15 September, pendapatan jasa Juli 7 ada di debit 4.800.000. Saldo di debit 20.030.000. Pada tanggal 22 September, pref Ju 9 ada di kredit 2.500.000. Saldo di debit 17.530.000. Pada tanggal 23 September, pendapatan jasa Ju 10 ada di debit 29.550.000.
Saldo debitnya 47.80.000. Pada tanggal 25 September, beban lain Ju11 ada di kredit 2.260.000. Saldo debit 44.820.000. Tanggal 27 September, beban gaji Ju12 ada di kredit 38.210.000. Saldo debit 6.610.000. Yang kedua, buku besar akun piutang usaha. Nomor akun 102. Pada tanggal 19 September, pendapatan jasa Refposnya Ju8 ada di debit 21.900.000. Saldo debitnya 21.900.000. Akun bahan habis pakai pada tanggal 5 September, pembelian Refposnya Ju3 ada di debit 1.820.000. Saldo debitnya 1.820.000. Akun peralatan pada tanggal 1 September, modal awal Refpos Ju1 ada di debit 34.810.000. Saldo debitnya 34.810.000. Pada tanggal 4 September, pembelian Refpos Ju4 ada di debit 3.050.000. Saldo debitnya 37.860.000. Akun utang usaha nomor akun 201. Pada tanggal 4 September, pembelian peralatan Refpos Ju3 ada di kredit 3.050.000. Saldo kredit 3.050.000. Akun pendapatan diterima di muka nomor akun 202. Tanggal 15 September, pendapatan jasa Refpos Ju3 ada di kredit 4.800.000. Saldo kredit 4.800.000. Akun modal tanggal 1 September, modal awal Refpos Ju1 ada di kredit 55.700.000. Saldo kredit 55.700.000. Ref nomor akun 302. Tanggal 22 September, Refpos Ju9 ada di debit 2.500.000. Saldo debit 2.500.000. Akun pendapatan jasa nomor akun 101. Tanggal 10 September, pendapatan jasa Refpos Ju4 ada di kredit 20 juta. Saldo kredit 20 juta. Tanggal 19 September, pendapatan jasa Ju8 ada di kredit 21.900.000. Saldo kredit 41.900.000. Pada tanggal 23 September, pendapatan jasa Ju10 ada di kredit 29.550.000. Saldo kreditnya 71.450.000. Akun beban sewa tanggal 11 September, beban sewa Ju5 ada di debit 13.790.000. Saldo debit 13.790.000. Akun beban utilitas nomor akun 502. Pada tanggal 14 September, beban utilitas Refpos Ju6 ada di debit sebesar 10.050.000. Saldo debit 10.050.000. Akun beban gaji pada tanggal 27 September, beban gaji Refpos Ju12 ada di debit 38.210.000. Saldo debit 38.210.000. Akun beban lain pada tanggal 25 September, beban lain Refpos Ju11 ada di debit 2.260.000. Saldo debit 2.260.000. 3. Neraca saldo sebelum penyesuaian. Nomor akun 101 kas ada di debit 6.610.000. Nomor akun 102 piutang usaha ada di debit 21.900.000. Nomor akun 103 bahan habis pakai ada di debit 1.820.000. Nomor akun 104 peralatan ada di debit 30.860.000. Nomor akun 201 utang usaha ada di kredit 3.050.000. Nomor akun 202 pendapatan diterima dibuka ada di kredit 4.800.000. 300 nomor akun 301 modal ada di kredit 55.700.000.
Nomor akun 302 Prev ada di debit 2.500.000. Nomor akun 401 pendapatan jasa ada di kredit 71.450.000. Nomor akun 505 beban sewa ada di debit 13.790.000. Nomor akun 502 beban utilitas ada di debit 10.050.000. Nomor akun 503 beban gaji ada di debit 38.210.000. Nomor akun 504 beban lain ada di debit 2.260.000. Totalnya debit 1.003. Debit totalnya 135 juta. Kredit 135 juta. 4. Ayat jurnal penyesuaian. 1. Sisa bahan habis pakai per 30 September 300.000. Kedua, pendapatan diterima tapi belum ditagih per 30 September 2.310.000. Yang ketiga, penyusutan peralatan diperkiraan 1.500.000. Nomor 4. Akrual gaji yang belum dibayar per 30 September 475.000. Kelima, saldo pendapatan diterima di muka mencerminkan penerima di muka pada tanggal 1 September untuk jasa yang diberikan. Jasa yang diberikan antara tanggal 1 sampai 30 September hanya 1 juta. Nah, di sini ada AJP periode 30 September 2021. Nomor 1, tanggal 30 September ada beban bahan habis pakai ada di debit 1.520.000. Bahan habis pakai ada di kredit 1.520.000. Keterangannya bahan habis pakai bulan September. Nomor 2, pada tanggal 30 September piutang usaha ada di debit 2.310.000. Pendapatan jasa ada di kredit 2.310.000. Keterangannya pendapatan yang belum ditagih. Nomor 3, pada tanggal 30 September beban penyusutan ada di debit 1.500.000. Akumulasi penyusutan peralatan ada di kredit 1.500.000. Nomor 4, pada tanggal 30 September beban gaji ada di debit 475.000. Utang gaji ada di kredit 475.000. Keterangannya beban gaji yang belum dibayar. Pada nomor 5, pada tanggal 30 September pendapatan diterima di muka ada di debit 1 juta. Pendapatan jasa dari kredit 1 juta. Keterangannya pendapatan yang terrealisasi. Totalnya di debit ada 6.805.000. Di kredit 6.805.000. 5. Neraca ajur. Worksheet periode 30 September 2021. Nomor akun 101 akun kas. Neraca saldo hari debit 6.610.000. Nah, neraca saldo setelah JP ada di debit 6.610.000. Lap posisi keuangan ada di debit 6.610.000. Nomor akun 102 piutang usaha ada di neraca saldo debit 21.900.000. AJP ada di debit 2.310.000. Neraca saldo setelah AJP ada di debit 24.210.000. Lap posisi keuangan ada di debit 24.210.000. Nomor akun 103 bahan habis pakai ada di debit neraca saldo 1.820.000. AJP ada di kredit 1.520.000. Neraca saldo setelah AJP ada di debit 300.000. Lap posisi keuangan ada di debit 300.000. Nomor akun 104 peralatan ada di neraca saldo debit 37.860.000. Neraca saldo setelah ACP ada di debit 37.860.000. Lap posisi keuangan ada di debit 37.860.000.
Nomor akun 105, akun penyusutan peralatan. Ada di AJP kredit 1.500.000. Neraca saldo setelah AJP ada di kredit 1.500.000. Lab posisi keuangan ada di kredit 1.500.000. Nomor akun 201, utang usaha, ada di neraca saldo kredit 3.050.000. Neraca saldo setelah AJP ada di kredit 3.050.000. Lab posisi keuangan ada di kredit 3.050.000. Nomor akun 202, pendapatan diterima di muka, neraca saldo ada di kredit 4.800.000. AJP ada di debit 1 juta. Neraca saldo setelah AJP ada di kredit 3.800.000. Lab posisi keuangan ada di kredit 3.800.000. Nomor akun 203, utang gaji, ada di AJP di kredit 475.000. Neraca saldo setelah AJP ada di kredit 475.000. Lab posisi keuangan ada di kredit 475.000. Nomor akun 301, modal, ada di kredit, neraca saldo 55.700.000. Neraca saldo setelah AJP ada di kredit 55.700.000. Lab posisi keuangan ada di kredit 55.700.000. Nomor akun 302, pref, ada di debit, neraca saldo 2.500.000. Neraca saldo setelah AJP ada di debit 2.500.000. Lab posisi keuangan ada di debit 2.500.000. Nomor akun 401, pendapatan jasa, ada di neraca saldo kredit 71.450.000. AJP ada di kredit 3.310.000. Neraca saldo setelah AJP ada di kredit 74.760.000. Laba rugi ada di kredit 74.760.000. Nomor akun 501, beban sewa, ada di neraca saldo debit 13.750.000. Neraca saldo setelah AJP ada di debit 13.750.000. Laba rugi ada di debit 13.750.000. Nomor akun 502, beban utilitas, ada di neraca saldo debit 10.050.000. Neraca saldo setelah AJP ada di debit 10.050.000. Laba rugi ada di debit 10.050.000. Nomor akun 503, beban gaji, ada di neraca saldo debit 38.210.000. AJP ada di debit 475.000. Neraca saldo setelah AJP 38.685.000. Laba rugi ada di debit 38.685.000. Nomor akun 504, beban lain, ada di neraca saldo debit 2.260.000. Neraca saldo setelah AJP ada di debit 2.260.000. Laba rugi debit ada 2.260.000. Nomor akun 505, beban bahan habis pakai, ada di AJP di debit 1.520.000. Neraca saldo setelah AJP ada di debit 1.520.000. Laba rugi ada di debit 1.520.000. Nomor akun 506, beban penyusutan peralatan, ada di AJP 1.500.000. Neraca saldo setelah AJP ada di debit 1.500.000.
Laba rugi ada di debit 1.500.000. Total neraca saldo debit ada 135 juta. Kredit ada 135 juta. AJP debit ada 6.805.000. AJP kredit ada 6.805.000. Neraca saldo setelah AJP debit ada 139.285.000. Neraca saldo setelah AJP kredit ada 139.285.000. Laba rugi ada di debit 67.805.000. Laba rugi kredit ada 74.760.000. Laba posisi keuangan ada di debit 71.480.000. Laba posisi keuangan kredit ada 64.525.000. Laba ada di debit 6.955.000. Laba posisi keuangan ada di kredit 6.955.000. Laba rugi debit totalnya ada 74.760.000. Laba rugi kredit ada 74.760.000. Laba posisi keuangan debit ada 71.480.000. Kredit ada 71.480.000. 6. Laporan keuangan. RN konsultan laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 30 September 2021, pendapatan jasa 74.760.000. Total pendapatan ada 74.760.000. Beban operasi ada beban sewa sebesar 13.750.000. Beban utilitas sebesar 10.050.000. Beban gaji sebesar 38.685.000. Beban lain-lain ada 2.260.000. Beban bahan habis pakai ada 1.510.000. Beban penyusutan peralatan ada 1.500.000. Total beban seluruhnya ada 67.805.000. Laba rugi ada 6.955.000. 5. Laporan keuangan. RN konsultan laporan perubahan ekuitas untuk periode yang terakhir 30 September 2021. Modal 1 September 2021 adjustment setoran modal 1 September 2021 55.700.000. Ditambah laba bersih bulan September 2021 sebesar 6.955.000. Adjustment dikurangi pref sebesar 2.500.000. Di samping ada 4.455.000. Jadi modal 30 September 2021 sebesar 60.155.000. RN konsultan laporan posisi keuangan untuk periode yang terakhir 30 September. Aset-aset lancar. Kas ada 6.610.000. Piutang usaha ada 24.210.000. Bahan habis pakai ada 300.000. Total aset lancar ada 31.120.000. Aset tetap ada peralatan 37.810.000. Akumulasi penyusutan peralatan ada 1.500.000. Total aset tetap ada 36.360.000. Total asetnya ada 67.480.000. Di samping ada liabilitas. Liabilitas ada utang usaha sebesar 3.050.000. Utang gaji sebesar 475.000. Pendapatan terima di muka 3.800.000. Total liabilitas ada 7.325.000. Ekuitas ada modal sebesar 60.155.000. Total ekuitas sebesar 60.155.000. Total liabilitas plus ekuitas sebesar 67.480.000.
Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.